A scientific discovery this evening. It is making huge headlines across the globe, something truly historic. Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle has been found. We're celebrating the fact that we have found a new particle never seen before in Mother Nature. So what is the God particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal pada tahun 1964, ada dua ilmuwan yang bernama Peter Higgs dan Francois Engler mengusulkan teori bagaimana bintang dan planet dibangun dengan memprediksi keberadaan partikel Higgs. Hingga pada tahun 2012, teori mereka berhasil dikonfirmasi kebenarannya di laboratorium LHC milik CERN di dekat Jenewa, Swiss, sebuah institut atau badan penelitian nuklir Eropa yang didirikan pada tahun 1954. Di mana untuk menemukan partikel yang sukar dipahami itu, para ilmuwan di sana telah mencermati data dari reruntuhan triliunan tumbukan proton subatom. Partikel Higgs adalah sebagian terakhir dari model fisika standar yang menggambarkan susunan fundamental alam semesta, di mana partikel Higgs ini merupakan unsur dasar yang menciptakan massa untuk membentuk bintang dan planet, termasuk bumi. Penemuan ini disebut sebagai salah satu yang paling penting dalam ilmu fisika. Partikel tersebut dinamakan partikel Tuhan atau Higgs boson. Penemuan ini diklaim sebagai salah satu penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Partikel yang berukuran sangat kecil namun memiliki kekuatan yang hampir tanpa batas dipercaya sebagai partikel pembentuk alam semesta melalui Big Bang pada 13 miliar tahun silam. Secara sederhana, partikel Higgs boson dapat diartikan sebagai partikel pembentuk massa. Jadi, partikel ini adalah sebuah partikel yang dapat membentuk massa dari sebuah objek fisik yang ada di dalam semesta ini, mulai dari atom, partikel udara, organisme hidup, planet, hingga alam semesta. Semua itu terbentuk karena partikel pembentuk massa. Dengan segala daya, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan selama ini, CERN hanya mampu menemukan Higgs boson dalam jumlah dan kapasitas yang sangat amat kecil, jauh lebih kecil dari partikel atom. Tak terbayang jika manusia menemukan partikel Higgs boson sebesar bola basket, mungkin planet akan lenyap akibat tidak sanggup menahan energi yang begitu besar. Beberapa kalangan menyebutkan partikel ini sebagai partikel Tuhan karena perannya dalam mengubah dentuman besar menjadi alam semesta yang tertata. Nama partikel ini muncul setelah melalui perjuangan dan perdebatan panjang keberadaan partikel subatomik. Scientific America menjelaskan bahwa partikel Higgs boson adalah partikel yang bertanggung jawab terhadap massa. Partikel hebat ini juga akan membuktikan bahwa keadaan ruang dan waktu saat ini berasal dari ketiadaan. Itu sebabnya teori ini masih simpang siur dan mengundang banyak perdebatan ilmiah. Banyak ilmuwan yang meragukan keberadaan partikel ini. Keberadaan nama partikel Tuhan ini berawal dari pernyataan fisikawan Amerika yang bernama Leon Lederman dalam bukunya berjudul Gold Particle, If Universe is the Answer, What is the Question? Awalnya, Lederman menyebutkan sebagai Golden Particle, namun editor buku Lederman menolak nama itu sehingga akhirnya berubah menjadi Good Particle. Meskipun Higgs yang ateis menolak penamaan partikel Tuhan itu. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi berkaitan dengan penamaan partikel Tuhan itu, serta untuk menjawab pertanyaan yang timbul, apakah partikel Tuhan itu berkaitan dengan Tuhan? Akhirnya, sebagai umat yang mempercayai adanya Tuhan, kita harus mencari jawabannya melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat manusia melalui para nabi. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 dinyatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 22 bahwa Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar. Jelaslah dan terjawablah sudah bahwa partikel Tuhan itu merupakan bagian tanda kekuasaan ilahi di alam semesta ini. Peter Higgs dan Francois Engler merupakan dua dari 6 fisikawan yang pada tahun 1964 mengusulkan keberadaan teori Higgs boson atau dikenal juga dengan partikel Tuhan. Berkat teori partikel Higgs boson akhirnya mengantarkan Higgs dan Engler meraih penghargaan paling bergengsi di kancah ilmu pengetahuan, yaitu hadiah Nobel Fisika pada tahun 2013. Juga dari temuan ini para pakar fisika dapat menarik kesimpulan menyangkut masa depan alam semesta.
Berdasarkan model standar fisika partikel, temuan partikel Higgs yang masanya 125 GeV memberikan indikasi bahwa kondisi vakum tidak stabil, dan itu artinya alam semesta juga tidak stabil. Fase metastabil alam semesta diramalkan bertahan antara 10 miliar hingga nyaris 1 triliun tahun. Setelah melewati masa metastabil, alam semesta akan berubah ke kondisi lain, membentuk alam semesta alternatif dan terus mengembang dan hancur tercabik yang disebut sebagai Big Rip atau kiamat.